Sebelum Public Enemy, lagu politik rap tidak begitu banyak beredar dan terdengar di ranah mainstream. Sebut saja Ice-T dengan lagunya Killers di tahun 1984, lalu ada Grandmaster Flash and the Furious Five dengan lagunya The Message di tahun 1982. Kemunculan Public Enemy begitu menyita perhatian seluruh dunia dengan sikap dan pernyataan politiknya yang keras tanpa basa-basi. Public Enemy adalah sebuah grup rap dari Long Island, New York. Terbentuk di pertengahan tahun 80-an, tepatnya tahun 1985, di mana Carlton Ridenhour, atau yang kita kenal dengan nama Chuck D, yang saat itu adalah mahasiswa desain grafis di Adelphi University dan juga seorang DJ di radio kampus WBAU, dengan dua temannya yang memiliki kecintaan yang sama terhadap musik hip-hop dan politik saat itu, yaitu Hank Shocklee dan Bill Stepney. Pada masa itu pula, Chuck D berkenalan dengan William Drayton, atau yang biasa kita kenal dengan nama Flavor Flav. Di tahun yang sama, Shocklee merakit sebuah kaset demo hip-hop dengan vokal rap Chuck D yang diberi judul Public Enemy No. 1. Demo inilah yang mengantar Public Enemy ke gerbang Def Jam melalui seorang produser bernama Rick Rubin yang tertarik saat mendengarkan demo tersebut. Chuck D berinisiatif membangun sebuah konsep grup hip-hop revolusioner dengan menggait Hank Shocklee, Keith Shocklee, dan Eric Sadler yang secara kolektif bernama The Bomb Squad, yang meracik beat-beat supersonic ekstrim grup tersebut. Chuck juga mengajak rekannya di Nation of Islam yaitu Professor Griff sebagai koreografer dari backup dancer mereka yang bernama The S1W atau The Security of the First World, yang menggabungkan gerakan martial art dengan dansa ala Motown lengkap dengan senjata Uzi palsu di tangan mereka. Tak lupa Flavor Flav sebagai hype man grup ini dan juga Terminator X sebagai DJ mereka. Inilah formasi awal dari Public Enemy. Nama Public Enemy itu sendiri dipilih oleh Hank Shocklee sebagai pandangannya terhadap politik dari kaum kulit hitam yang selalu menjadi minoritas, dan juga ide dari staf Def Jam saat itu, Bill Stepney, menyikapi insiden rasial Howard Beach, Ben-Hur Goods, dan kematian Michael Stewart yang menyimpulkan bahwa the black man is definitely the public enemy. Public Enemy mengawali karir mereka dengan menjadi grup pembuka dalam tour License to Ill-nya Beastie Boys, sebelum akhirnya merilis album perdana mereka yang bertajuk Yo, Bum Rush the Show di tahun 1987 di bawah bendera Def Jam. Album ini menjadi album hip-hop dengan penjualan tercepat saat awal perilisannya. Kasar dan penuh konfrontasi dari setiap tracknya dengan ciri khas penggunaan sampel bertumpuk yang menjadi ciri khas The Bomb Squad. Walau bukan album terbaik dalam perpustakaan Public Enemy, namun album ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan musik hip-hop saat itu. Bagaimanapun, album kedua mereka yang bertajuk It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back tidak bisa kita hiraukan begitu saja. Dengan tempo lebih cepat dari materi-materi di album perdana mereka, The Bomb Squad semakin jauh melakukan eksplorasi dalam mengolah sampling. Chuck D sendiri terlihat jauh lebih fokus, juga Flavor Flav terdengar lebih liar dan jenaka di saat yang bersamaan. Dengan merilis 5 single sebagai pelurunya, seperti Rebel Without a Pause, Bring the Noise, Don't Believe the Hype, Night of the Living Bassheads, dan Black Steel in Hour of Chaos, membawa Public Enemy ke tangga kesuksesan secara penjualan dibandingkan album sebelumnya. Public Enemy memiliki peran besar akan lahirnya persilangan genre yang dikenal dengan sebutan rap metal. Setelah sebelumnya senior mereka Randy MC mengcover Walk This Way milik Aerosmith di tahun 1986, Public Enemy melakukan kolaborasi apik dengan Living Colour pada lagu Funny Vibe 2 tahun kemudian. Lalu di tahun 1990, kolaborasi Chuck D dengan Sonic Youth pada lagu Cool Thing turut menambah portofolio mereka. Namun, Bring the Noise lah yang hingga kini dianggap track pionir rap metal bagi para headbanger. Lagu ini dibawakan ulang bersama grup thrash metal asal New York, Anthrax pada tahun 1991. Di pertengahan tahun 1989, Chuck D mengumumkan pemecatan Profesor Griff sebagai dampak dari salah satu wawancara Griff dengan sebuah majalah yang berkesan antisemit
atau membenci kaum Yahudi. Namun, beberapa bulan kemudian Chuck D kembali mengumumkan kembalinya Griff ke dalam grup ini, dan ini membuat publik mempertanyakan reputasi seorang Chuck D sebagai pemimpin grup yang kompeten. Tahun 1990 bukan hanya saja tahun yang penting bagi karir Public Enemy, namun juga bagi musik dunia. Fear of a Black Planet semakin memperlihatkan betapa kreatif, ambisius, dan berbahayanya Public Enemy. Beberapa media menobatkan album ini sebagai salah satu album paling berpengaruh, album terbaik, serta album yang paling esensial sepanjang masa. Beruntung album ini terlahir pada masa keemasan hip-hop, yaitu kurun waktu 1987 hingga 1993, di mana label rekaman dan para pengacara belum mempersoalkan penggunaan sampling dalam sebuah karya baru. Fear of a Black Planet sendiri mengandung 150 hingga 200 sampel. Album ini terjual sukses secara komersil ke lintas negara, lintas benua, lintas generasi hingga nasionalitas. Bahkan lebih dari 2 juta orang yang membeli album ini adalah orang kulit putih. Fight the Power menjadi lagu Public Enemy yang paling populer di seluruh dunia. Sebuah lagu yang awalnya diminta Spike Lee untuk menjadi tema dalam filmnya yang berjudul Do the Right Thing, yang juga mengangkat isu ketegangan rasisme di daerah Brooklyn. Bukan hal yang mudah bagi sebuah grup band untuk dapat menjaga konsistensinya, mulai dari mempertahankan personilnya hingga kualitas karya-karyanya. Setelah ditinggalkan Profesor Griff di tahun 89, Public Enemy masih dapat menunjukkan kualitasnya sebagai grup hip-hop yang solid. Dibuktikan dengan kesuksesan album Fear of a Black Planet dan dirilisnya album keempat mereka, Apocalypse 91, The Enemy Strikes Back di tahun 1991. Hank Shocklee mengatakan jika ia kehilangan semua data-data musik yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir, yang berdampak Shocklee dan tim harus merekonstruksi ulang semua komposisi musik untuk materi album keempat mereka dengan waktu yang sangat terbatas. Hasilnya, komposisi pada album ini terdengar tidak sepadat karya Public Enemy sebelumnya, dan peran musisi instrumental terlihat lebih menonjol. I know that you've heard all kinds of stories about me, all because I oppose the Martin Luther King holiday. But I am opposed to the holiday, and I will stay opposed to it as long as I am in office. And as long as there are city officials that agree with me, there will be no holiday in this state. Tentu saja dalam setiap rilisan albumnya, Public Enemy selalu mengangkat topik yang menjadi isu kontroversial. Pada video musik By the Time I Got to Arizona, menggambarkan Chuck D melakukan pembunuhan terhadap gubernur Arizona saat itu, Evan McCain, dengan senjata mesin dan bom mobil. Karena McCain menolak hari lahir Martin Luther King sebagai hari libur nasional. Video ini pun hanya tayang 1 kali di MTV. Public Enemy menjadi grup rap pertama yang tampil pada Reading Festival di Inggris pada tahun 1992, berdampingan dengan nama besar seperti Nirvana, The Wonder Stuff, The Charlatans, Manic Street Preachers, Rollins Band, Smashing Pumpkins, dan masih banyak lagi. Di tahun yang sama juga, Public Enemy kehilangan momentum pentingnya saat tampil dalam rangkaian tur Zoo TV-nya U2, dan Flavor Flav sering terbentur masalah hukum saat itu, hingga mereka hanya merilis Greatest Misses yang berisi 6 lagu baru dan 6 lagu remix, yang memberi kesan bahwa Public Enemy sudah kehilangan tenaganya untuk menghasilkan sebuah album penuh. Memutuskan hiatus di tahun 1993, sementara Flavor Flav berusaha untuk membersihkan dirinya dari ketergantungan obat terlarang, akhirnya Public Enemy kembali hadir dengan album kelimanya di tahun 1994, Music and Our Message. Untuk dapat menghasilkan 4 album klasik berturut-turut bukanlah perkara mudah bagi band manapun. Album kelima mereka dinilai tidak mampu mendekati 4 album sebelumnya yang dinilai sukses baik di pasaran maupun secara kualitas. Di tengah kekosongan pada kurun waktu 1995 hingga 1999, Chuck D merilis album solo perdananya sekaligus memperkenalkan alter egonya sebagai Mr. Chuck ke khalayak luas yang berjudul The Autobiography of Mr. Chuck pada tahun 96. 2 tahun kemudian, Public Enemy merilis He Got Game, sebuah album soundtrack untuk film Spike Lee dengan judul yang sama, namun terasa lebih seperti album penuh dibandingkan album soundtrack.
Ini merupakan rilisan atau album terakhir mereka di bawah naungan Def Jam. Album ini mendapat banyak respon positif sejak album Apocalypse 91. Public Enemy bersama Bomb Squad berusaha meracik kembali suara sonik ciri khas mereka dengan berusaha mengimbangi kualitas dari Wu-Tang, Gero Dinamaja, hingga DJ Shadow yang cukup bersinar saat itu dengan semangatnya membawa hip-hop kembali ke akarnya. Di tahun yang sama, Terminator X keluar dari grup dan memutuskan untuk beternak burung unta. Professor Griff menemukan DJ Lord sebagai pengganti Terminator X di acara Festax Battle dan mengajaknya bergabung tepat saat Public Enemy ingin merayakan tur dunianya yang ke-40. Beberapa musisi menggunakan MP3 dan format lain di internet untuk tujuan promosi. Berbeda halnya dengan Public Enemy yang memanfaatkan teknologi ini untuk melawan label mereka sendiri. Di tahun 99, Public Enemy menjadi artis major label pertama yang merilis format MP3 di internet sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap label rekaman mereka saat itu. Diawali dengan merilis beberapa rilisan remix yang sebelumnya tidak pernah dirilis, hingga album penuh ketujuh mereka yang berjudul There's a Poison Going On, yang sekaligus menjadi album pertama mereka tanpa bendera Def Jam. Walau Public Enemy tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari tindakan tersebut, Chuck D menyatakan setidaknya mereka sudah membuka mata banyak pihak. Mereka menyampaikan jika kelak internet akan memberikan banyak keuntungan bagi sang artis secara langsung tanpa potongan atau membayar komisi terhadap pihak lain yang mereka sebut sebagai middleman. Lihat apa yang terjadi saat ini pada industri musik. Betapa revolusionernya seorang Chuck D dan sudut pandangnya saat itu. Setelah 3 tahun rehat dari rekaman, Public Enemy kembali hadir dengan album ke-8 mereka, Revolverlution, di tahun 2002. Berisikan track remix, rekaman konser, serta beberapa track baru tidak menjadikan album ini begitu spesial. Namun ini tetap album yang menyenangkan untuk didengarkan bagi para penggemar Public Enemy garis keras. Meloncat ke tahun 2005, New World Order merupakan album studio ke-9 mereka yang sayangnya mengundang banyak kritikan. Chuck D, Flav, Griff, serta Bomb Squad seperti tidak berusaha memberikan usaha terbaiknya di album ini. Tidak ada yang mengejutkan dari setiap tracknya, hanya gimmick kolaborasi dengan musisi elektronik Moby pada tembang Make Love Fuck War yang menjadi daya tarik di album ini. Mengisi kekosongan di tahun 2006, Public Enemy melahirkan beberapa proyek untuk tetap menjaga konsistensi mereka. Yang pertama adalah album kolaborasi Public Enemy dengan Paris bertajuk Rebirth of a Nation. Untuk pertama kalinya, Chuck D sebagai tokoh visioner dalam grup ini tidak campur tangan dalam pengerjaan musik maupun lirik dalam album ini. Semua lirik dikerjakan oleh Paris, seorang rapper veteran yang juga pernah terlibat di Nation of Islam dan terpengaruh banyak dari pergerakan Black Panthers. Lalu ada juga Bring That Beat Back, serta Beats and Places, yang akhirnya cukup membuat bingung para penggemar mereka karena terlalu banyak rilisan di tahun yang sama. Menandai 20 tahun karirnya, Public Enemy merilis album ke-10 mereka di tahun 2007 yang bertajuk How You Sell Soul to Soulless People Who Sold Their Soul. Apa yang membuat album ini luar biasa adalah betapa Public Enemy tumbuh dewasa tanpa meninggalkan identitas sejati mereka, dan itu sudah membuktikan bahwa mereka menjadi grup rap yang cukup tua tanpa harus menjadi memalukan bagi generasi berikutnya. Setelah memasuki fase tenang selama 5 tahun lamanya, Public Enemy merilis album ke-11 dan ke-12 mereka di tahun yang sama, yaitu Most of My Heroes Still Don't Appear on No Stamps, serta The Evil Empire of Everything. Tentu saja ini memberi dampak. Public Enemy disibukkan dengan jadwal tour yang cukup ekstensif pada periode 2012 hingga 2013. Man Plants God Laughs merupakan album ke-13 Public Enemy yang dirilis bulan Juni tahun 2015 melalui aplikasi streaming Spotify. Album ini ditujukan sebagai bentuk protes terhadap dominasi korporasi label rekaman dan menunjuk CBS, RCA, EMI, Apple, Google, dan Facebook sebagai sasarannya. Setahun kemudian, Chuck D bersama DJ Lord bergabung dengan sebuah rap rock supergroup bernama Prophets of Rage yang diambil dari salah satu judul lagu mereka dari album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back di tahun 88. Personil lain grup ini adalah Tom Morello, Brad Wilk, dan Tim Comerford dari Rage Against the Machine dan Audioslave. Lalu ada juga Be Real dari Cypress Hill.
Grup ini hanya menghasilkan satu EP, The Party's Over, dan satu album bertajuk Puppets of Rage. Sayangnya, nama-nama besar di belakang grup ini tidak menjadi jaminan kehebatan supergrup ini. Bagi sebagian orang, grup ini hanya untuk mengobati rasa rindu penggemar Rage Against the Machine, namun tidak dipungkiri bahwa jiwa RATM itu berada pada sosok Zack de la Rocha. Rumor yang beredar dibentuknya grup ini hanyalah untuk mengisi kekosongan RATM sebelum mereka benar-benar kembali lagi dengan Zack di balik kemudi tentunya. Masih bermain di ranah jagat maya, Public Enemy kembali merilis album ke-14 mereka secara gratis melalui Bandcamp. Nothing is Quick in the Desert berisikan 13 track dengan bintang tamu Ice-T, Moby, Puppets of Rage, Paris Smith dari EPMD, Soul, dan Sammy Vegas. Tahun 2020 merupakan momen penuh drama bagi internal Public Enemy. Chuck D dan Flavor Flav berseteru saat Public Enemy memberi dukungannya pada kampanye Bernie Sanders. Menurut Flav, dukungan tersebut datang bukan dari Public Enemy, namun hanya dari Chuck D. Flav juga mengklaim jika ia tidak mendapat bayaran sepeser pun atas jerih payahnya pada album Nothing is Quick in the Desert. Chuck D mengumumkan bahwa Flavor Flav telah dipecat dari grup. Pemecatan ini merupakan penangguhan sejak tahun 2016 saat Flav tidak hadir pada acara amal Harry Belafonte di Atlanta, Georgia. Dikabarkan juga Flav sering absen dari beberapa panggung mulai Glastonbury hingga Kanada, juga dari beberapa sesi rekaman studio maupun sesi foto grup. Mereka merilis album Loud Is Not Enough dengan nama Enemy Radio. Pada dasarnya, materi di album ini tidak berbeda dengan materi Public Enemy sebelumnya. Hanya saja menggantikan ketidakhadiran Flavor Flav dengan seorang MC dari Oakland, MC Jahi. Namun rumor mengatakan bahwa semua drama tersebut hanyalah lelucon April Mop saja. Chuck D berkata, ia terinspirasi dari drama radio Orson Welles di tahun 83 yang berjudul The War of the Worlds. Namun Flav membantah rumor prank tersebut. Lalu pada Juni 2020, Public Enemy dengan Flavor Flav merilis single dan video musik anti-Trump yang berjudul State of the Union dengan DJ Premier sebagai produsernya, yang juga menjadi single dari album ke-15 mereka, What You Gonna Do When the Grid Goes Down. Sebuah album yang menandakan pulangnya Public Enemy ke rumah lama mereka, Def Jam Records, setelah album He Got Game 22 tahun silam. Album ini bertaburan nama-nama besar sebagai bintang tamunya. Sebut saja George Clinton, Cypress Hill, Mike D, Ed Rock, Randy MC, Nas, Black Thought, Rhapsody, Ice-T, PMD, dan beberapa nama lainnya. Lepas dari segala kontroversinya, Public Enemy adalah sebuah arsitek hip-hop dan panutan bagi orang banyak atas semangat dan konsistensinya dalam berkarya selama lebih dari 30 tahun dengan perpustakaan 15 album penuh dan beberapa proyek lainnya. Sebuah grup yang selalu relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan ideologinya untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi pada komunitas kulit hitam dan isu sosial seperti masalah rasisme yang juga belum berakhir, supremasi kulit putih, serta kekuasaan kaum elit. I want to talk about stereotyping because that's very pertinent to what we're talking about. I mean, maybe black people in Africa should have stereotyped white people about 500 years ago and we would have been better off, So, but because we live in a mutated existence today, the rules somehow are flipped on us. And we do live in a mutated existence. Like I say, there's no such thing as a black community. No such thing. I'm being plain, simple, and blunt. We're still on a plantation. Because when you have a community that you can call your own, you have control over the economic situation and the development of economic situations. You have control over the educational curriculum that's able to teach your people and protect them from an environment that's really been foreign to them all along. And you have control over a situation where you can police your own people and you have the right to enforce your own laws. That don't exist in black communities. So it ain't a black community. And that Los Angeles was one situation that was caught on camera. That year where I was touring around the country in 80 cities, 80 markets, and all of them are black, where we go around and tour on that particular year, I found out about 5 similar incidents about police brutality. So what it was, like I said before, was a powder keg where people say, oh, I can relate to that, and it's getting to the point. If you think it's crazy now, LA is something that happened.
But you got Atlanta, you got Kansas City, you got St. Louis, you got Chicago, New York ain't sure about itself, Philly, Miami, you know, you're talking about if these things don't get, you know, at least brought to a table, such as a forum, which is a good place to start, you're gonna have some problems in the next 2 years. And the problem is also is that white people don't know enough about how we feel, and white community, and I'm talking about a large majority, don't know how we think. But Why we're not? forced Why don't to we know figure how out we how white people think and live and how they feel. We're I dispute educated on white, but white's not educated on us. And that has a problem to do on race relations.